Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Pak FZ. Ya, kita lanjutkan untuk pembelajaran IPS ya pada lanjutan sub bab mobilitas sosial yang kemarin udah kita bahas sama-sama. Oke, ya. Langsung saja kita ingat-ingat kembali untuk bahasan kemarin, batasannya ya masih sama 1 sampai nomor 5 itu udah kita bahas pada pembahasan minggu yang kemarin. Fokus kita pada di pluralitas, peran dan fungsi keragaman budaya. Oke ya. Sedangkan untuk konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke. Langsung saja. Mari kita simak ya. Pada gambar ini sudah mewakili fungsi dan peran keragaman budaya. Ini saya ambil contoh-contoh, ada tari tradisional dengan baju adatnya ya, dan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Dengan latar belakang, kalau tidak salah ini ada beberapa tempat ibadah ataupun rumah adat. Oke ya, next. Kita bahas untuk pengertian pluralitas. Oke, pluralitas berasal dari kata plural yang berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia mempunyai arti kemajemukan masyarakat Indonesia seperti suku, bangsa, agama, kebudayaan, dan lain-lain. Sedangkan kalau multikultural, multi kebudayaan, jadi masyarakat multikultural berarti memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Multikultural bisa terjadi karena adanya proses akulturasi dan asimilasi. Untuk bab akulturasi dan asimilasi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Next ya, kita bahas jenis-jenis pluralitas. Ada 3. Ada perbedaan budaya dan suku bangsa, ada perbedaan pekerjaan, ada perbedaan agama atau keyakinan. Contoh pluralitas ya. Ini ada keragaman umat beragama ya di Indonesia. Ada Islam, Nasrani, Katolik, Hindu, ada Buddha, ada ya Konghucu. Berikutnya ada pakaian adat ya, pakaian adat beserta atributnya dari perwakilan pakaian adat di Indonesia ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya. Oke. Berikutnya ada rumah-rumah adat ya yang ada di Indonesia ya. Ada ya macam-macam, di sini ada rumah adat Limas, ada rumah adat Joglo, ada rumah adat Kebaya, rumah adat Gadang, dan sebagainya. Kita pindah ke kebudayaan ya. Menurut Kunchoro-Ningrat ya, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak dari budi, berarti budi dan kekal. Kultur adalah berasal dari bahasa asing yang berasal dari bahasa Latin colere, atau mengolah, mengerjakan, terutama yang berhubungan dengan tanah atau bertani. Kebudayaan berkembang menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Jadi budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut J.J. Hoenikman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu yang pertama ada gagasan atau wujud ideal yang merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan, ide, gagasan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, yang terletak dalam pemikiran manusia. Contoh, ada karya
ya, karya tulis, buku, cerpen, ya, ataupun pemikiran-pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, wujudnya ada aktivitas atau tindakan, adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang termasuk dalam sistem sosial yang sifatnya konkret, ya, nyata, terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang terakhir ada artefak, ya, karya, adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya. Artefak adalah wujud paling nyata dari dua unsur di atas tadi. Berikutnya kita bahas untuk 7 unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat. Ya, yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 2 ada mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. 3 sistem kemasyarakatan, bisa dalam bentuk organisasi politik, hukum, perkawinan atau pernikahan. Berikutnya ada unsur bahasa lisan atau tulisan. Next ada kesenian, ya, baik itu seni tari, seni musik atau seni gambar, ya, yang mewakili kesenian. Kedua adanya sistem pengetahuan, dan yang terakhir adanya agama atau sistem kepercayaan. Berikut ini saya kasih bonus untuk cara cepat, ya, untuk menghafal 7 unsur budaya tersebut, ya, biar kalian lebih mudah dalam menghafal 7 unsur budaya itu, ya. Bisa diperhatikan. Yang pertama ada, ini saya tulis sesuai urutan, ya. Ada bahasa, kesenian, sistem ekonomi, pengetahuan kemasyarakatan, agama, dan perlengkapan hidup manusia. Kita buat, ya. Ya. Ada Bani dan Eko pengen kemas-kemas agar lengkap, ya. Kita bahas nanti bahasa. Ni itu ada kesenian, Eko ada sistem ekonomi, pengen, ya, ada pengetahuan, kemas-kemas artinya kemasyarakatan, agarnya AG itu mewakili agama, dan lengkap itu adanya perlengkapan hidup manusia. Oke, ya. Itu dulu dari saya yang singkat dan padat, dan semoga jelas, ya, semoga bisa dipakai untuk belajar, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.